copy ya. Nah, untuk bikin tabel ANOVA-nya kita ke data. Nah, tapi kalau yang belum punya data nggak bisa ya. Yang belum punya menu data analisis nggak bisa. Nah, harus punya Excel-nya yang udah ada data analisis. Nah, coba sekarang kalau yang belum punya, kita ke file ya. File, kemudian more. Nah, di sini kan ada option. Diklik option. Lalu pilih add-ins. Untuk add-ins-nya dipilih Go ini ya. Nah, centang yang analisis toolpack. Yang paling atas ini aja. Kemudian oke ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi file, more, option, add-in. Ini dipilih Go. Centang yang analisis toolpack. Kemudian oke. Nanti kalau udah kayak gitu, nanti dia muncul di sini data analisis. Ya. Kalau udah muncul data analisis bisa diklik ya. Kemudian pilih yang ANOVA single factor. Nah, jadi kan tadi saya udah bilang ya bahwa ANOVA itu ada one way, ada two way. Ya. Kalau yang kita ini tadi kan namanya one way. One itu kan berarti single ya. Jadi kalau di sini istilahnya dia single factor. Jadi ANOVA single factornya kita klik ya. Oke. Kemudian input range-nya kita masukkan aja semuanya ini. Nah, oke. Kemudian group by, artinya kita dalam mengelompokkannya itu berdasarkan baris atau kolom. Kalau ini kan berdasarkan kolom, artinya kolom satu itu untuk kelompok satu, kolom dua untuk kelompok dua, kolom tiga untuk kelompok tiga dan seterusnya. Jadi kita centang yang group by kolom. Ya, kalau mahasiswa tadi ngebloknya dari baris pertama, maka ini harus dicentang labels inverse row. Tapi saya kan ngebloknya dari baris kedua, jadi ini nggak saya centang ya. Kemudian eh, outputnya saya taruh di new worksheet ya. Jadi kita oke. Nah, kita udah dapat ini ya. Ini namanya tabel ANOVA ya. Jadi di sini rata-rata, ini ada rata-rata sama varian ya dari kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kita coba bandingkan ya. Sama data tadi sama nggak rata-ratanya? Nah, ini ya. Sama ya. Sumnya 3320, 3416, 3663 dan seterusnya. Average-nya 553, 569, 610, 465 dan seterusnya. Ini varian. Oke ya. Kemudian yang digunakan tuh sebenarnya yang ini aja. Nah, ini saya copy nih. F hitung. Nah, itu masuk di sini. Menentukan statistik uji tabel ANOVA F hitungnya berapa ini. Udah. Ya, sebenarnya kita cuma butuh itu ya. Nah, tapi untuk menyusun tabel tadi kan panjang prosesnya ya. Nah, jadi dapat ini. Kemudian menentukan daerah kritis. Daerah kritisnya kita cek nih, degrees of freedom-nya 4 sama 25. Nah, jadi kita cari F inverse. Probability-nya tadi 0,95 ya. Degrees of freedom-nya berapa tadi? 4 sama 25. Maaf, 4 sama 25. Nah, nanti ketemu F tabel. Nah, ternyata saat dilihat ya F tabelnya gimana? Kita udah masuk ke membuat keputusan. Tolak H0 atau terima H0. Ini F hitung. Ya, yang ini F tabel. F hitung lebih dari F tabel atau F hitung kurang dari F tabel? Itu lebih dari Lebih dari tabel. Lebih dari F tabel. Nah, karena, jadi saya tulis ya, karena F hitung lebih dari F tabel, maka apa? nah, Tolak atau terima? tolak Bu.
tolak H0. Nah, keputusannya udah tolak H0. Kesimpulannya apa? Berarti rata-rata absorption of moisture dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5-nya itu tidak sama ya, Bu? Oke, kalau itu kita tidak bisa bilang kelompok 1, 2, 3, 4, 5 tidak sama. Karena ada satu aja yang beda, itu udah boleh ya, udah tolak. Jadi kita kata-katanya tetap sama aja kayak yang ini ya. Jadi minimal terdapat satu pasang, entah itu 1 sama 2 yang beda. Walaupun 1 sama 2 beda, 3, 4, 5 sama, tetap aja dia tolak. Ya, gitu ya. Jadi minimal terdapat satu pasang kelompok yang rata-ratanya tidak sama. Gitu ya. Paham ya? Ini kita udah selesai. Udah sampai mengambil kesimpulan. Ya. Nah, jadi kalau kita hitungin satu-satu kan lumayan ya kemarin ya. Kalau ngitung satu-satu ya. Kita kan harus rumusnya yang ini tadi. Nah, ini kan panjang ya. Nah, tapi kita dengan bantuan software, kita bisa mendapatkan F hitungnya. Nah, sekarang saya mau mahasiswa coba mengeluarkan nilai tabel ANOVA ini tadi menggunakan Excel. Kita ini aja ya, kalau belum berhasil, nggak apa-apa ya. Kita coba bareng-bareng. Coba punya Revi bisa share screen nggak? Bisa, Bu. Bisa ya, coba Revi Febrian share screen ya. Ini Excel yang baru ya, Bu? Yang udah di input datanya ada nggak? Udah nih. Jadi saya sempat Ya, yang nyatet udah ada juga di Excel. datanya ya. Oke, Revi Febrian. Udah kelihatan belum, Bu? Udah. Oke, Revi udah lengkap nih catatannya ya. Coba Revi kalau mengeluarkan ANOVA tadi udah bisa. Udah di sini. Oh, udah bisa. Kalau Iya, yang belum bisa ada nggak? Supaya kita bisa ngulang. Revi udah berhasil nih ternyata. Ya. Kalau yang belum berhasil siapa? Supaya kita bisa bareng-bareng supaya bisa. Trinia udah berhasil belum? Makasih Revi ya. iya, sama-sama. Coba deh yang udah berhasil raise hand. Suara saya kedengeran nggak, Bu? Siapa nih? Kata Trini. Trinia. Trinia udah berhasil belum? Belum. Halo? Oke, kedengaran. Ini udah share Belum. screen. Ini Revi. Bisa. Revi stop share dulu ya. Sebelumnya yang sudah berhasil mohon raise hand ya. Dewan Daru, Khairunisa. Yang sudah berhasil mengeluarkan ANOVA aja. Ya, ada lagi nggak? Sekarang Trinia coba share screen ya. Sambil yang udah selesai mohon langsung raise hand ya. Trinia silakan share screen ya. Nah, yang belum berhasil nih mungkin bisa kita simak bareng-bareng ya, Trinia. Ehm, Sudah, Bu. Kalau punya Trinia ini di bagian add-in-nya belum ada ya? Belum. Oh, belum. Jadi kita tambahin dulu aja ya. Di option ya. Di option. Mana ya? Kemudian pilih add-in. Add-ins. In. Nah, terus diklik. Di- Klik. Belum diklik. Add-innya diklik dulu. Nah, Oh, tadi ini, Bu, loading. oh nge-lag. Terus pilih yang Go di bagian bawah. Tuh ada Go. Ini. Mm-mm. Nah, dicentang analisis toolpack. Dicentang. Ya, Oke. Bu. Oke. Ya. Jadi kalau yang belum berhasil mungkin bisa dicoba ya. Tadi ya. Jadi option, kemudian pilih add-in ya analisis toolpack. Loading ya.
Ya emang kalau di add-in tuh kadang tuh jadi lemot emang ya. Kadang buka menu add-innya di Excel juga lemot ya. Iya, makasih. Iya, atau mungkin bisa diulang lagi nggak buka Excel lagi apa? Kayaknya diulang aja ya, Bu. Ini Boleh, kayaknya loading. boleh. Udah masuk belum? Coba diulang lagi aja. Nggak maksudnya ulang buka Excel aja deh. Nah, Oke, baru aja oke. coba buka yang baru. Ininya udah. Udah Ya, kecentrum kayaknya ya. Tapi Excelnya yang nggak muncul ya iya, jadinya ya. Excel saya deh yang benar. Kalau buka ini bisa sih, Bu. Kalau klik menu data coba. Menu data mana di atas. Nah, menu data Udah bisa. itu udah ada ya. Hmm, Tapi datanya di mana tadi? Udah di input belum? belum. Datanya di input dulu aja. Oke. Ya, tapi datanya saya udah stop share ya. Ya, coba nih datanya atau saya kirim ke ini aja ya, ke grup chat aja ya datanya ya. Boleh Bu, atau enggak bisa dibantu disebutin aja ya Bu untuk Trinia dulu. Oh, boleh deh. Coba bantu sebutin buat Rinia di diktein ya. Kelompok satu itu ada 5 ke bawah. Pertama 551. Bentar, Teh. Oke, Berapa, Teh? 551, 551, 457, 457, 450, 450, 731, 31, 499, 499, 632. 632, Oke, terus yang kelompok 2 itu 595, 595, 580, 580, 508, 508, 583, 633, 517. Terus yang 517, kelompok 3 itu yang pertama 639, 639, 615, 615, 511, 573, 3, oh my God. 648, 677. udah, Terus yang kelompok itu 417, 417, terus 449, 49, 517, 517, 438, 438, 415, 15, 555. 5, udah, Oke. Terus yang kelompok 5 itu 563, 563, 631, 31, 522, 522, 613, 613, 656,
6, 56, Terus yang terakhir 679. 679. Oke, udah. Ya, terima kasih Triworo. Nah, sekarang untuk kalau udah di input, sekarang kita ke data analisis ya. Di data analisis kemudian pilih yang ANOVA single factor. Di scroll ke atas itu ada, nah, oke, yang single factor, oke. Kemudian input range-nya dimasukin semuanya ya. Semuanya dari atas tadi ya, Iya, label. iya, boleh. Nah, terus label inverse column-nya dicentang berarti ya. Oke, berarti. Oke. Oke. Sudah, Bu. Nah, ini udah keluar ya. Iya, Bu. Nah, kalau kita centang label inverse column, jadi ada namanya ya, grupnya. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Oke. Terima kasih Trinia ya. Terima kasih. Semoga yang lainnya bisa ngikutin ya. Nah, jadi tadi kita udah melakukan pengujian ANOVA, sudah sampai mendapatkan kesimpulan, ya kan ya. Habis ini kita lanjut yang pengujian berpasangan ya, supaya kelihatan mana sih yang beda gitu ya. Sebelumnya yang berhasil mohon raise dulu ya. Yang sudah berhasil sampai mendapatkan ANOVA-nya mohon raise hand. Ada. Sampai Salma, ada lagi yang lain? Sayyidina, Faiha. Oke, mungkin udah cukup ya. Yang lain, semoga nanti bisa ngikutin ya. eh Mau lihat dari terakhir ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Bentar, saya share screen dulu. Uji lanjutan. Nah, saya share screen aja deh. Ya, kita lanjut sekarang uji lanjutan. Tadi kan udah tahu ya tujuannya uji lanjutan, supaya kita tahu ya. Tadi kan nggak jelas ya mana, perbedaan siapa gitu ya. Nah, supaya kelihatan ya mana yang berbeda, maka kita lanjutkan namanya uji lanjutan. Ada uji Tuki sama uji Duncan. Uji Tuki dilakukan saat hasil ANOVA menghasilkan keputusannya tolak H0. Jadi kalau tadi tolak H0, baru kita uji lanjutan. Kalau nggak tolak H0 ya ngapain? Nggak perlu ya. Kalau tidak tolak H0 kan berarti artinya antara kelompok 1, 2, 3, sampai 5 sama saja. Nah, kalau tidak tolak H0 ya. Tapi kalau tolak kan berarti ada yang berbeda. Tapi yang mana yang berbeda? Kita kan perlu tahu ya. Yang mana yang berbeda. Nah, akhirnya untuk tahu yang mana yang berbeda kita lakukan pengujian. Namanya uji Tuki. Uji Tuki ini karena pengujian seperti biasa ya, ada hipotesisnya, ada statistik ujinya, ada daerah kritisnya, kemudian eh, kesimpulan ya, keputusan dan kesimpulan. Mungkin supaya lebih paham kita langsung praktek aja ya. Tadi kan kita udah dapet ANOVA ya kan? Nah, ini saya copy aja. Ini gimana ya? Jadi ada dua rumus ya. Kalau sampelnya sama, sama sampelnya tidak sama.
tidak sama besar atau sama besar. Jadi kalau tidak sama besar, misalnya yang tadi satunya 5, satunya 6 itu harus yang bawah ya. Jadi 1/5, 1/6, 1/7 dan seterusnya. Tapi kalau sama ya tinggal 1/n ya. Karena tadi sama, jadi kita ambilnya yang ini. Ya, jadi di sini, misalnya di sini ya, kita lakukan uji lanjutan pengujian lanjutan menggunakan uji Tuki. Nah, ini yang ini ya. Nah, kemudian untuk uji Tuki ini tolak H0 jika ya YI bar min YI bar I min YI bar J itu lebih dari T alfa. T alfanya itu yang ini. Nah, jadi ini kita harus hitung ini nanti YI bar sama T alfanya. Nah, tapi untuk mengerjakan ini kita harus punya tabel ya, menggunakan tabel uji Tuki. Ya, jadi kalau kita lihat nilai yang di sini, ini kan ada T alfa ya. T alfa tuh berarti kan kita butuh nilai Ki ya, yang ini ya. Bisa dikopas enggak ya? Kita kan butuh nilai ini Ki alfa K DBW. Nah, itu apa tuh? Kita lihat ya. Enggak bisa ya. Saya tulis Ki alfa gitu aja ya. Ki alfa K DBW. Nah, ini dapat dari tabel ya. Tabel Tuki. Nanti kita lihat tabel Tuki. Kemudian MSW. MSW itu kita dapatnya dari tabel ANOVA. Jadi MSW itu nilai ini ya. Mean square within. Kan kalau di ANOVA itu ada within group, ada between group ya. Jadi MSW itu adalah mean square within group. Nah, mean square within grupnya. Kalau tadi dapatnya dari tabel Tuki, ya. Kalau yang ini dari mean square between group, ya. Nah, kalau mean square between group, kita tinggal ambil aja nilai dari sini. Yang ini ya. Nah, kalau ini harus cek di tabel. Kemudian N itu apa N? Kalau N kira-kira apa? Kan banyaknya data ya. Banyaknya data. Banyak data tapi untuk per kelompok ya. Tapi kalau ini karena sama, ya jadi N-nya sama. Kalau di sini berarti N-nya berapa? 6 ya, Bu? Ya, 6. 6 ya. Jadi bukan keseluruhan ya, tapi untuk per kelompok aja. Jadi kalau di sini N-nya adalah 6 ya. Nah, sekarang untuk tabelnya kita coba lihat ya. Tabel Tuki. Nanti saya kirim ya tabelnya ya. Nah,
Enable editing. Nah, kalau di sini ya, gampangnya kalau untuk menentukan K-nya berapa, DBW-nya berapa, kita lihat aja dari tabel ANOVA ya. Jadi kalau tabel ANOVA ini dia 4 sama 25. Berarti kita harus cek tabel Tuki untuk, nah di sini ya, berarti tabel Tuki misalnya key-nya berarti key ya, alfanya berapa tadi? 5% ya. Key untuk alfa 0,05 ya. Kemudian K-nya adalah 4. DBW-nya adalah 25. Jadi ngikutin ini ya. 4 sama 25. Ya. Kemudian yang ini tadi ngikutin ini. MS within ya. Nah, ya jadi ngikutin itu. Kalau kita lihat dari tabelnya seperti biasa ya, kalau kita lihat tabel tuh berarti itu 4 sama 25 ya. Nah, ini kan udah 5% ya, pada taraf nyata 5%. Kalau 10% berarti tabelnya bukan ini ya. Oh, ini yang ini 1%. Nah, kalau 10% nanti beda lagi. Ini ada 5% sama 1%. Nah, kalau untuk yang 5% tadi banyaknya treatment ya, banyaknya treatment berarti yang ini. DK Galat itu yang coba sebentar. Banyaknya treatment berarti yang ini ya, yang 4 ya. Kan tadi kita treatmentnya memang ada berapa tadi? Treatmentnya ada 5 ya. Treatmentnya ada 5. Tapi biasanya di sini itu treatment -1 ya. Coba kita pakai 4 aja. Kemudian kita sesuaikan sama tabel ini aja dulu ya. Kemudian yang satunya adalah 25. Jadi 4 sama 25. 25 ada nggak? Ini nggak ada nih. Adanya 24. Nggak apa-apa, sini aja ya. 4 sama 24. Dia dapatnya 3,9. Paham nggak? Tadi kan ini udah 5%. Ini kan tabel yang 5% ya. Jadi kita udah nggak perlu nyari 5% ya. Kita cukup cari ya, banyaknya treatment ya. Treatment itu kan perlakuan ya. Perlakuannya sama untuk galatnya. Ya, jadi di sini kita sesuaikan 4 sama 25. Sesuai sama ini ya. 4 sama 25. Di sini dia 24. Harusnya 25 nggak apa ya. Jadi kita pakai yang ini 3,9. Ya, jadi ini 3,9. Oke ya, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Untuk tabelnya ini saya kirim ya. Nanti tabelnya ada dua. Yang pertama kita untuk dan Tuki ini ya. Kemudian nanti ada lagi untuk yang Duncan ya. Jadi saya kirim ada dua tabel. Nah, jadi tabel tabel Tuki nanti saya cek lagi ya. Karena tabel Tuki itu ada yang atasnya treatment, ada yang atasnya treatment -1 ya. Jadi ada yang tadi kayaknya treatment tapi saya nggak pasti juga ya.
Jadi ada yang ngeceknya memang treatment min satu, ada yang ngeceknya treatment ya. Kalau kita coba lihat tadi kan di sini 3,9 ya. Kemudian MSW-nya udah dapet ya. N-nya udah dapet. Berarti kita udah bisa ngitung T alfa ya. Jadi T alfanya berapa? T alfa ya. T alfa kan sama dengan apa? T alfa sama dengan apa? Q alfa ya kan? Dikali dengan akar dari ini ya. MSW yang dibagi dengan berapa ini? 6 N. 6 ya. Paham ya? Paham nggak? Atau masih bingung? Nah, jadi kita dapatkan ini nilai T alfa ya. Dapatnya 112 ya. G G24 dikali akar SQRT. Ya udah betul ya. Nah, kemudian nilai T alfa ini kita bandingkan ya. Jadi kita nanti kan berarti punya ya. Yang kita bandingkan apa aja berarti? Kelompok satu sama kelompok dua, ya kan? Terus kita bandingin lagi apa? Kelompok satu sama tiga, kelompok satu sama empat, kelompok satu sama lima, ya. Kemudian kelompok dua sama tiga, kelompok dua sama empat, kelompok dua sama lima, terus kelompok tiga sama empat, kelompok tiga sama lima. Kemudian kelompok 4 sama 5. Ya, yang kita bandingkan ini ya. Nah, kemudian untuk membandingannya kita harus dapetin rata-ratanya. YI min YJ. Jadi kita taruh di sini ya. Ini misalnya kelompok. Kelompok yang akan dibandingkan. Kemudian ini rata-rata. Nah, kita rata-ratanya mana tadi? Sini ya. Nah, ini average. Nah, ini kan rata-rata untuk 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita copy nih, misal di sini ya rata-rata yang satu. Kita butuh di sini satu. Rata-rata dua. Rata-rata tiga. Ya, rata-rata empat. Nah, yang terakhir rata-rata yang kelima. Nah, paham ya sampai sini ya? Ini kelompoknya, kita kan mau banding-bandingin nih, satu sama dua, satu sama tiga, dan seterusnya. Rata-ratanya ini, kita cari selisihnya. Yang ini berarti kita cari sekarang. YI min Y bar, YI min Y bar absolut ya. Absolut, YI min Y bar ya. Y bar I min Y bar J. Nah, gimana nih caranya? Absolut apa? Yang mana dikurangi yang mana? Lukiana Lupna. Saya mau ngitung absolut YI min Y bar I min Y bar J. Nah, ini rumusnya gimana? Lukiana Lupna. Absolut apa nih? Y bar I-nya mana? Y bar J-nya mana? Mana nih anaknya? Ada nggak? Udah paham belum? Atau masih bingung?
Rininya paham nggak? Kita mau bandingin kan antara 1,2, 1,3, 1,4 nih kira-kira yang saya kurangi berarti yang mana? Kan berarti rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2, ya kan? Iya, Rata-rata, nanti berarti gimana nih? berarti Absolut ini dikurangi itu sampingnya. sampingnya, ya. Gini aja ya, tinggal begini doang. Nah, Oke, Bu. oke, paham nggak yang lain? Insya Allah paham, Bu. Paham ya? Kamu Kemudian, ya. Coba ini kita kembali lagi ke logika kalau selisih ya. Selisih ya kan, semakin besar selisihnya berarti semakin beda atau semakin sama kedua kelompok itu. Semakin besar selisihnya, ya, maka absorptionnya berarti semakin sama aja atau beda. Daya yang beda. absorpsinya makin beda ya. Berarti artinya kita kalau pengen nyari yang beda, kita mau nyari selisihnya yang sebanyak-banyaknya atau sekecil-kecilnya. Banyak. Sebanyak-banyaknya, ya kan? Makanya kalau dia lebih dari T alfa batas kita tadi, baru dikatakan kedua kelompok itu secara signifikan. Kalau gini cuma 16 itu mah sama aja gitu ya. Ini cuma 57 itu mah sama aja, nggak ada bedanya antara kelompok 1 sama 3 tuh gitu ya. Jadi nggak signifikan. Kalau misalnya ini selisihnya udah tinggi nih Bu, 104 nih. Tetap dikatakan sama aja ya karena kita titiknya kan 112 kritisnya ya. Walaupun ini udah mepet nih 104 udah besar, tetap aja dianggap sama saja, tidak ada bedanya antara kelompok 2 sama kelompok 4. Yang dianggap ada bedanya kelompok yang berapa? 3 dan 4. 3 dan 4 ya. Yang menurut analisis Tuki ini ada bedanya nih antara eh tadi ya semen gitu ya antara yang kelompok 3 sama kelompok 4. Komposisi di kelompok 3 sama kelompok 4 ini menghasilkan daya absorpsi yang berbeda. Ya, karena kita bandingkan sama nilai T alfa ini tadi ya. Jadi dibandingkan sama T alfa ya. Nah, ternyata yang ini dia lebih dari sehingga yang sini tolak H0. Ya, kalau di sini sama ya, dia pengujiannya sama 0H1 juga ada H0-nya, ada H1-nya ya. Tadi saya belum tulis ya. Jadi kalau di pengujian Tuki tadi ya hipotesisnya ya H0, H0, H1 ya. H0-nya rata-rata ya, rata-rata kelompok ke I dan ke J sama. Rata-rata ini kalau ke I ke J itu maksudnya secara umum ya. I-nya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, J-nya bisa 1, 2, 3, 4, 5 asalkan I-nya tidak sama dengan J ya. Rata-rata kelompok ke I dan ke J sama. Di mana I-nya tidak sama dengan J ya. Kalau yang ini rata-rata kelompok ke I dan ke J berbeda. Ya, kalau ini berarti simpulannya apa? Rata-rata apa tadi? Absorption ya. Absorption moisture kelompok 3 dan 4 apa? Rata-rata absorption kelompok 3 dan 4 apa sama atau berbeda? Beda. Berbeda ya. Oke, sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan nggak?
Ya, ada pertanyaan nggak? Nanti Ibu, kalau saya gimana? bertanya karena tadi saya sempat nggak di depan laptop banget. Itu tadi Y bar I sama Y bar J jadinya yang dikurang bagian mana ya, Bu? Oh ya, Y bar I sama Y bar J itu yang dikurangi apa yang mau kita bandingkan. Tadi kan logikanya kelompok satu mau saya bandingkan sama kelompok dua. Oke, berarti rata-rata di kelompok satu saya kurangi dengan rata-rata di kelompok dua. Ya, semakin jauh bedanya maka selisihnya ini akan semakin besar. Ya, gitu kan tadi konsepnya ya. Jadi yang saya kurangi ini adalah rata-rata ini dikurangi yang ini. Ya, tapi kita ambil nilai absolutnya ya. Jadi absolut dari rata-rata kelompok satu dikurangi rata-rata kelompok dua. Ya, baik, Bu. Oke, ada Terima pertanyaan lagi? sudah sih Bu, mungkin saya tadi sempat eh, nggak dengar juga untuk tadi kan Dewa jawab berbeda ya Bu. Itu Mm. indikator beda sama-samanya itu bagian mana ya Bu? Ini kan 100 eh, rata-ratanya jadinya 112 ya Bu. Kalau misalkan dikatakan sama nilainya yang mana ya Bu? Oke, oke, makasih pertanyaannya ya. Jadi tadi ya kita kan titik kritisnya yang ini ya. Tolak H0 jika Y bar dikurangi Y bar J itu lebih dari T alfa. Nah, T alfa ini tadi yang dapat dari tabel tadi ya. Jadi kita lihat di tabel, kemudian dari formula ini, di mana Q-nya ini adalah tabel. Jadi yang jadi patokan itu T alfa ini ya. Kemudian masing-masing dari nilai ini kita bandingkan dengan T alfa. Jadi ini semuanya sebenarnya dibandingkan ya. Semuanya. Ya kan? Kalau yang ini dia kurang dari, yang ini kurang dari, yang ini kurang dari, yang ini kurang dari nih kan. Kalau yang ini lebih, ya yang ini kurang, yang ini kurang. Ya. Yang ini lebih juga ya. Oke, yang ini lebih juga ya antara 4 sama 5. Nah, berarti yang ini kan tolak, yang ini juga tolak, yang ini terima ya. Terima H0. Jadi yang ini terima, yang ini terima. Jadi patokannya tadi selisihnya ini kita bandingkan dengan nilai ini. Jadi T alfa ini bukan rata-rata ya. T alfa ini yang kita dapat dari rumus ini tadi. Ya, min square ini dari tabel ANOVA ya kan tadi sudah saya tandain ya. Kalau yang ini dari tabel Tuki ya. Baik, Nah, terima kasih banyak Bu oke, udah penjelasannya. paham ya. Sudah paham. Nah, kalau yang tolak berarti rata-ratanya tidak sama. Nanti yang lain menyesuaikan ini ya. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin kita lanjut lagi ya. Jadi pengujiannya tidak cuma Tuki ya, tapi ada lagi namanya uji Duncan ya. Kalau tadi kita pengujian lanjutan, kita namanya uji Tuki ya. Sekarang kita ada lagi namanya uji Duncan. Uji Duncan ini seharusnya sih dia lebih sensitif ya, lebih sensitif dalam melihat. Tapi biasanya hasilnya ada yang sama saja ya, ada yang berbeda juga. Karena dia masing-masing nanti dilihat ya. Kita coba aja. Ini saya tandain yang ini untuk uji Tuki ya. Sekarang kita pengujian lanjutan untuk uji Duncan. Nah, kita langsung praktek aja ya karena waktunya udah tinggal sedikit ya. Sama langkahnya yang pertama hipotesis. Hipotesisnya juga sama ya. Hipotesisnya adalah ini H0 H1-nya ya. eh Kopas saja ya. Kemudian setelah hipotesis kita menentukan statistik uji. Nah, ini kalau statistik ujinya berbeda. Kita lihat ya statistik ujinya apa. Tapi tujuannya sama ya. Uji Duncan sama uji Tukey ini tujuannya sama. Hanya metodenya berbeda ya. Biasanya bisa jadi opsi aja ya. Apakah pakai kemudian ini
Ya, nggak bisa ya. Y bar J, Y bar E. Nah, jadi nanti kita pakai ini juga ya. Rata-rata. Ya, jadi statistik ujinya yang ini tadi, Y bar. Nah, ini ya. Saya kopas aja ya. Nah, tapi memang untuk yang pengujian yang Duncan ini agak panjang ya tahapnya ya. Nah, kemudian statistik ujinya itu daerah kritisnya dia banyak ya. Daerah kritisnya dia kita tentukan ini nih ya. Jadi tolak H0 jika ini ya. Nanti untuk lebih pahamnya kita coba aja ya. Eh, Nah, tapi langkahnya agak panjang ya. Yang pertama kita harus urutin dulu nih ya. Misalnya kita kan ini punya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, misal kita short ya. Nah, kita dapat ini urutannya. 4, 1, 2, 3, 5. Nanti baru dari urutan ini kita cari selisihnya. Jadi selisih yang ini itu ngitungnya bukan kayak tadi ya, dihitung selisih biasa, tapi berdasarkan rankingnya. Jadi nanti kita ini kebanyakan ya. Picture format. Crop 4, 5 ya. Kemudian kalau yang R-nya ini ya, ini juga berdasarkan tabel. Nanti ada tabelnya namanya tabel Duncan. Tadi kan udah saya kirim ya untuk tabel Duncan-nya. Nah, jadi di sini misalnya nih kita susun nih ya. 4, 1, 2, 3, 5 ya. Kemudian yang di sini juga 4, 1, 2, 3, 5. Nah, kita kasih di sini rata-ratanya. Nah, jadi kalau tadi kan selisihnya 1 dikurangi berapa gitu ya. Kalau ini juga kayak gini ya. Misalnya 4 ya dikurangi dengan yang ini. Ya, kemudian yang ini tadi ya dikurangi dengan ini berarti ya. Kemudian ya ini ya. Oh ya, ini nilainya absolutnya ya. Sama dengan absolut ya. Ini dikurangi ini ya sama dengan, nah ini sama ya ke bawahnya. Absolut yang ini dikurangi dengan ini ya.
Nah, yang ini juga gitu ya. Nah, tapi ini berarti yang ini. Iya. Ini dan seterusnya ya. Jadi semuanya dicari kayak gitu. Jadi ini sama dengan. Nah, bisa ngikutin nggak? Coba sambil ngitung juga ya. Yang ini, yang ini berarti ya. Nah, kalau yang ini udah selesai. Yang ini berarti ya, ini 0 ya. Nah, jadi kita bikin kayak gini nih. Misalnya 4 sama 4. Ini kan ya, selisihnya 4 sama 1 dan seterusnya. 4 sama 5 ya, kelompok 1 sama 1, 2, 3, 5. Nah, jadi kita bikin, tapi ini dari data yang terurut ya. Jadi ini tadi kan kita urutkan dulu. Ya, jadi bikin kayak matriknya ini berdasarkan data yang terurut. Tadi kan urutannya 4, 1, 2, 3, 5. Jadi ini harus dalam bentuk terurut ya. Terurut. Jadi harus disort dulu dari kecil ke besar ya. Nah, kemudian kita membandingkannya sama nilai tabelnya ya. Jadi di sini kita lihat nilai RP-nya ini ya. RP-nya coba kita lihat tabelnya ya. Tabel Duncan. Tabel Duncan untuk ini kelihatan nggak tabel Duncan-nya? Terlihat Bu. Lihat, Bu. Terlihat ya. Nah, kalau yang ini kita lihatnya dari sini nih. P-nya itu yang ini ya. P-nya itu yang 2, 3, 4, 5. Oh, sebentar. Nah, jadi ini menunjukkan P-nya. Ya, 2, 3, 4, 5 ini menunjukkan P ya. Kemudian yang DFW-nya yang ini. DFW ya. DFW-nya kalau di sini P itu kita kan sampai 5 ya. Jadi kita ambil dari 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kemudian untuk DF-nya kita ngikutin aja dari sini. Tadi DF-nya berapa ya? 25. Nah, nggak tahu nih 25 ada nggak di sini ya. DF-nya 25. DF-nya 25. DF. Nah, ini ya. 25. Yang ini ya berarti ya. Nah, ini kita ambil semua untuk membandingkan dengan tabel yang udah matrik yang udah kita buat. Jadi 25 tuh ini ya. DF-nya kita ambil 2, 3, 4, 5. Nah, itu kita taruh di sini. Ya, jadi misalnya ini RP-nya, saya tulis RP gitu ya. RP di sini ada 2,913. Ada 3,059 ya. Ada 3,154. Ada 3,221. Nah, yang ini kan nggak ada. Ini kan udah selesai ya. Oke ya. Sampai sini paham ya untuk melihat tabelnya ya.
Jadi memang dia lihat dari ujung ini sampai ke pengamatan kita berapa. Kalau nanti ada 6 kelompok, ya ada 6, berarti kita lihatnya sampai 6 ini. Ya, oke sampai sini paham nggak? Ya. Paham, Bu. Saya, Ya, paham ya. saya izin tanya Ibu, berarti Mm-mm. maksudnya kalau maksudnya diambil sampai 6 itu kalau treatmentnya Mm-mm. lebih dari sampai 6 gitu ya, Bu? Mm-mm. Oke, Ya, baik. kalau tidak punya 6 berarti ambilnya 6. Kalau kita kan tadi cuma 5 ya, berarti ambilnya sampai 5 ya. Oke, Bu. Nah, terus kita list di sini. Kemudian nilai ini yang kita bandingkan sama yang di matrik ini. Jadi ini nilai tabel ya. Ini kita kasih ini ya. Kita bandingkan sama matrik yang sudah kita buat ini. Ya, kemudian kita maaf ya, kayaknya yang ini aja ya, yang ditandain ya, supaya kelihatan ya. Nah, kalau ini tadi kan ini cuma nilai rata-ratanya ya. Nah, kemudian ya dari sini kita lihat nih ya, 2,9. 2,9 itu kurang dari atau lebih dari 88 ya. Ini kan dia kurang dari ya, ya enggak? Iya, kurang dari. Ini kurang dari, ini kan ini juga kurang dari ya. Ini juga kurang dari. Nah, kalau sama-sama kurang dari semua kayak gini kita tandain ya. Jadi kita kasih tanda, misalnya kita kasih warna hijau gitu ya misalnya ya. Nah, kalau yang untuk yang ini dia 3,059. Dia gimana nih hasilnya? Kurang Semuanya dari. lebih dari ya. Semuanya lebih dari juga. Ya kan? Semuanya lebih dari. Kalau yang ini Lebih Sama, dari Bu. semuanya lebih dari. Kalau yang ini, kurang dari, Bu. nah yang ini kurang dari ya. Ini kita tandain lagi. Misalnya ini. Eh, yang tadi semuanya lebih dari juga ya. Nah, yang beda cuman ini nih ya. Nah, jadi kalau kayak gini misalnya kita kasih kode gitu ya. Untuk yang diarsir di satu aja ini, misalnya kolom ini A gitu ya. Kolom ini B, kolom ini C, kolom ini D ya. Kalau yang ini dia diarsir di yang A ya. Kalau yang ini dia diarsir di AB. Kalau yang ini dia di ABC. Kalau yang ini dia diarsir di ABC. Ya enggak? Paham nggak maksud saya? Kalau yang ini dia cuma diarsir di yang A aja, Iya, Bu. ya kan? Kalau yang pengamatan yang ini nih, ya. Kalau yang ini dia diarsir di AB. AB, ya. Kalau yang ini dia di ABC, yang ini juga sama di ABC.
Nah, nanti kalau yang hasilnya dia itu sama, di sini ABC, berarti dia menandakan tidak ada bedanya. Tapi kalau yang berbeda kayak gini, A sama AB, nah ini berarti menunjukkan ada perbedaan. Coba dilihat dulu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Waktu udah habis ya. Oh, ini kurang ya, harusnya yang ini juga dilihat ya. Jadi yang ini hijau juga ya. Jadi dari mulai sini. Nah, ini berarti yang diarsip dari kolom A gitu ya. Yang ini sama kolom A juga ya kan? Yang ini kolom AB, berarti ini sama juga ini. Ya, ini sama antara yang ini ya. Ini sama ya. Nah, yang ini yang menunjukkan perbedaan ya. Jadi ini saya kurang ya. Mulai dari nolnya tuh dilihat ya. Kalau ini, ya dari nolnya dilihat ya. Ya mungkin kita lanjutin pertemuan selanjutnya ya untuk membaca hasilnya ini ya karena waktunya udah habis ya untuk uji dan kerjanya nih sementara nih saya kirim aja Excelnya ya. Iya. Oke ya. eh jadi tadi kita